Hai semuanya, balik lagi dengan aku Devana. Nah di video kali ini itu aku mau sharing ke kalian gimana cara aku uh, menghilangkan jerawat-jerawat yang pernah parah banget di mukaku. Mau tahu gimana caranya? Langsung aja kita ke videonya. Hari itu aku lagi gabut banget, nggak jelas, nggak tahu mau ngapain, mau kemana juga nggak bisa gitu kan, mau pergi-pergi juga nggak bisa. Jadi ya udah, kalian temenin aku aja, kita buat video. Iya, by the way, ini aku potong rambut sendiri. Bagus nggak sih? Bagus kan? Nah bagi kalian yang mau tahu gimana cara aku nge-cutting rambut, kalian harus lihat video aku sebelum ini. Oke? Oke, di sini tuh aku udah bawa kertas catatan aku. Jadi hal-hal apa aja yang aku lakuin selama kemarin itu aku berjerawat. Jerawat aku tuh parah banget. Aku bakalan insert fotonya di sini. Nah, ini sebelumnya aku tidak pernah mempublish jerawat aku separah ini. Karena mungkin bagi orang yang deket sama aku, yang tahu aku, temen aku gitu, sahabat aku yang main bareng sama aku waktu aku jerawatan, dia tahu banget stresnya aku waktu aku jerawatan gitu. Tuh sampai nggak keluar kamar gitu kan, dulu aku kan di kosan kan ya, jadi aku sampai nggak keluar kamar, jadi aku meminimalisir banget keluar gitu karena aku malu, ditambah aku tuh ada alergi, jadi ya makin susah lah sembuhnya. Tapi ya aku juga petakilan sih, maksudnya nggak sabaran gitu, jadi kayak pindah dokter sana pindah dokter sini. Nah itu jangan sampai kalian lakukan itu. Tapi yang namanya panik ya pasti ngelakuin hal itu. Nah jadi di sini itu aku menjelaskan semua hal-hal yang tahap-tahap apa dan step-step apa aja yang aku lakukan. Tenang aja, ini video tidak menjerumuskan kalian untuk harus ke dokter ini, harus ke dokter itu, enggak, harus beli produk ini, harus produk itu, enggak. Ini hanya kayak hal-hal yang aku lakukan selama aku berjerawat, dan ini benar-benar menurut aku pribadi ini ampuh banget, tanpa aku harus ke dokter, tanpa aku harus pakai alat inilah alat itulah, makeup inilah makeup itulah, tanpa harus obat inilah obat itu ternyata semua obat jerawat itu gampang banget kita ketemu asal kita teratur, kita disiplin, kita tidak panik, kita teratur, sama aja teratur sama disiplin. Ya pokoknya itulah ya, aku bakal ngejelasin ke kalian, aku bakal kasih tau step-stepnya. Nah oke, gini, aku itu bukan tipe orang yang kulit aku nih bukan tipe yang jerawatan sih, cuman paling kayak 1-2 gitu kalau mau mens, atau enggak kalau aku lagi males untuk cuci muka itu pasti jerawatan. Tapi kalau misalnya kayak cuman disentuh muka terus harus jerawatan, nggak sensitif lah. Kulitku tuh nggak sensitif banget karena kulitku itu cenderung kombinasinya itu kering, jadi apa ya, jadi nggak gampang jerawatan gitu. Nah sebenarnya aku juga nggak tahu awal mulanya aku berjerawat itu kemarin itu kenapa. Pokoknya aku juga bukan tipe orang yang suka nyoba produk ini produk itu sih sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa awalnya itu beruntusan sini banyak banget, terus nggak lama di sini satu lama-lama banyak. Panik kan pastinya, satu aja jerawat kadang kita udah panik, tapi apalagi ini banyak jadi tambah panik gitu, membuat aku panik. Tapi aku nggak tahu awal mulanya aku berjerawat itu sebenarnya kemarin itu kenapa. Video ini tuh bakalan panjang banget, lebih panjang dari video-video aku yang lain, tapi nggak apa-apa lah ya kalau kalian mau mendengarkannya, mendengarkan sharing aku ini. Oke, jadi gini, untuk merawat sebuah kulit itu untuk merawat sebuah jerawat-jerawat yang membandel itu, kalian harus mengenali kulit kalian dulu. Kan ada kulit yang berminyak, ada yang kulit kering, kombinasi yang kering atau kombinasi berminyak atau normal. Itu semua pasti ada kan. Apa itu jenis-jenis kulit lah ya. Nah, kulit aku itu jenis kulit yang cenderung kombinasi tapi cenderung ke kering. Jadi untuk dia
pasti timbul jadi kulit aku tuh tidak terlalu sensitif gitu, kecuali kalau aku lagi males aja. Tapi semua jenis kulit itu ada plus dan minusnya, ada kekurangan, ada kelebihannya. Mungkin kalau berminyak itu memang dia bakalan lebih sensitif sama jerawat gitu, karena dia kan di saat kita keluar dia debu atau apa kan nempel kan, karena si kulit ini mengeluarkan banyak banget si kulit ini memproduksi banyak banget minyaknya, kelenjar minyaknya itu keluarnya itu banyak banget. Kelenjar minyaknya itu memproduksi minyak banyak banget. Nah itu dia itu kulitnya bakalan cenderung lebih susah untuk menua, bukan lebih susah, lebih sedikit lah persenan untuk menua gitu. Kayak keriput itu lebih, kulit berminyak pasti jarang lah, lebih lama gitu dibandingkan kulit yang kering. Kalau kulit kering dia emang nggak sensitif itu susah banget sih, tidak sesensitif itu dengan jerawat. Tetapi untuk menua kulitnya itu lebih gampang gitu ya. Kalian mungkin lebih ngerti lah yang maksud aku emang rada belibet ngomongnya, aku nggak tahu nih kenapa grogi kali ya. Nah jadi kalian harus banget mengenal kulit kalian. Yang pasti di setiap di setiap manusia, di setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda. Even jenis kulitnya sama, tapi dari masing-masing orang itu memiliki hormon yang berbeda. Itu intinya. Kalian pasti ngerti, kalian lebih pintar daripada aku. Nah kalau kalian sudah mengenali jenis kulit kalian harus tahu kapan kalian dapat si jerawat itu dan kenapa. Kalau aku dulu kan memang kayak tadi aku bilang, aku nggak tahu nih jerawat ini kenapa datangnya itu gara-gara apa. Gara-gara aku males kah? Dibilang aku males, aku juga nggak males banget gitu. Dibilang aku pakai produk ini produk itu juga nggak gitu banget gitu, aku nggak tahu kemarin, makanya aku panik kenapa gitu. Nah itu salah satu pembelajaran aku. Jadi aku saranin ke kalian yang pertama tadi kalian harus kenali jenis kulit kalian dan atur hormon kalian. Yang kedua itu kalian harus tahu kapan, kenapa kalian berjerawat. Ya mungkin bisa jadi karena kalian males, atau karena ada yang kotor kalian dari luar terus kalian males cuci muka atau gimana, atau cuci mukanya entar-entaran, atau emang hormon kalian lagi naik atau gimana, itu kalian harus tahu deh. Nah kesalahan aku dulu itu aku nggak tahu kenapa dan kapan aku mulai berjerawat banyak banget gitu, sampai aku mau ngaca aja itu kayak nggak mau lihat muka aku, karena kebiasaan itu kayak, karena aku jarang jerawatan, jadi pas kemarin itu kayak ini kenapa aku nggak mau lihat muka aku, serem banget gitu. Oke sekarang kita mulai tipsnya ya, tips dari aku. Tips yang pertama itu jangan panik di saat jerawat yang tiba-tiba muncul banyak itu. Kalian jangan panik, karena kesalahan aku dulu adalah panik. Di saat panik semua waktu awal satu nimbul, maksudnya kan awalnya kan aku langsung banyak tuh di jidat kan, beruntusan gitu. Aku masih yang kayak udahlah santai gitu. Tapi pas di sini jerawatnya gede tambah satu-satu, aku jadi panik. Nah di saat panik aku memakai cara-cara yang membuat aku gila. Mungkin itu aku nggak tahu kenapa aku berpikiran aku harus memakai produk-produk itu gitu. Dan itu yang membuat aku tambah banyak banget jerawatnya. Di saat kalian panik pastinya kalian stres. Nah tips kedua aku itulah jangan stres. Di saat kalian stres, kalian panik, udah gak bakalan ada obat yang bisa menyembuhkan kalian. Yang ketiga, harus mengganti pola hidup kalian. Kalian harus hidup sehat. Walaupun aku sekarang hidupnya gak sehat-sehat banget sih ya, tapi ya minimal harus lebih sehat lah dibanding yang kemarin, karena bener-bener kemarin itu aku nggak teratur, jadi sekarang lebih teratur aja gitu. Nah pola hidup sehat itu kalian yang pertama harus banyak minum, itu harus banget. Minum itu membuat menurut aku percaya banget
Di saat kita banyak minum, banyak banget kita ngedetox apa sih tubuh kita dari banyak penyakit, nggak cuma jerawat doang. Yang kedua, tidurnya cukup. Aku tipe orang yang begadang, aku bisa dibilang bukan begadang, aku insomnia. Karena aku udah ke dokter sana, udah pernah ke dokter gitu sampai aku harus minum obat, tapi sekarang aku udah berhenti obatnya. Dulu aku sampai minum obat karena aku benar-benar insomnia banget. Sekarang hidup aku mulai teratur nih tidurnya. Yang ketiga, jaga pola makan. Oke, pola makan. Hindari makanan-makanan yang menurut kalian ini membuat kalian timbul jerawat. Misalnya ada telur, ya secukupnya aja lah ya. Kalau misalnya telur, kacang-kacangan itu secukupnya aja. Kalau misalnya menurut kalian hal itu yang membuat timbulnya jerawat, tolong diminimalisir aja. Selanjutnya itu jaga kebersihan. Itu penting banget. Sebelum aku berjerawat, sebelum aku banyak jerawat itu, aku emang bener-bener tipe orang yang selalu sedia hand sanitizer di tas aku sebelum corona malah. Nah jadi aku tuh bener-bener kayak mensteril tangan aku kalau dulu, apalagi ditambah aku pas jerawatan steril banget. Jadi sebelum jerawat aja udah ada hand sanitizer dan tisu di tas aku selalu. Even aku ganti-ganti tas, setiap tas harus ada hand sanitizer. Itu aku pas jerawat, pas aku banyak jerawat, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering itu selalu ada di mana-mana aku pergi, selalu aku bawa di tas aku. Nah belum lagi di saat aku keluar, misalnya aku memang harus benar-benar keluar karena kemarin itu aku masih kuliah kan. Untungnya kuliahnya nggak padat jadwalnya, jadi aku nggak banyak untuk interaksi sama orang, paling aku pakai masker doang gitu. Nah jadi hand sanitizer harus bawa, tisu basah harus aku bawa, tisu kering harus aku bawa. Udah gitu bener-bener kayak kalau kita naik tangga kan ada pegangan gitu ya, nah itu aku nggak pernah nyentuh. Terus naik lift, kalau misalnya ada pegangan lift itu aku nggak mau nyentuh. Terus kalau misalnya naik eskalator yang pegangan tangan itu aku juga nggak mau nyentuh. Pokoknya bener-bener aku panik itu karena aku takut di saat aku nyentuh terus aku langsung nggak sadar aku pegang muka. Nah itu membuat jerawat aku makin banyak, aku nggak mau itu. Belum lagi misalnya kebersihan di kamar kosan aku kan ngekos, jadi kayak aku ngejaga banget kebersihan kamar kosan aku. Jadi setiap hari aku harus membersihkan kamar. Belum lagi kayak harus sering-sering kalian misalnya yang Islam misalnya ya, mau sholat kalian harus sering-sering nyuci si sejadahnya sama mukenahnya, karena kan kalau di mukena tuh pasti di sini nih, pasti kalau misalnya mukena kalian kotor jarang ganti, pasti di sini pasti bakal lebih jerawat. Karena aku dulu kayak gitu. Terus sejadah, karena kan nyentuh sini kita, nah itu harus sering-sering kita ganti juga, harus sering-sering kita cuci. Ganti spray dan sarung bantal. Nah kalian itu harus sering-sering banget ganti spray dan sarung bantal. Karena apa? Karena kan kita tidur tuh kena tuh di sini kan, di sini kita pasti kena kan. Nah itu harus sering-sering kita ganti supaya kuman-kuman yang ada di spray dan di sarung bantal itu nggak mampir di muka kita. Kalau mau pegang muka, yang kayak tadi aku bilang, tangan harus bersih. Jadi kalau mau pegang muka pakai hand sanitizer dulu atau nggak pakai tisu basah. Oke, sering kayak pakai hand sanitizer, jangan sering-sering pegang muka. Jentilan banget lu pegang muka gitu, jangan. Karena kita nggak tahu tuh kapan kuman ini masuk ke tangan kita. Jadi jangan sering-sering pegang muka. Nah rambut biasanya tuh jangan sering-sering deh rambut kena muka gitu, karena itu bisa menjadi salah satu faktornya. Misalnya kalian yang berponi gitu, nah jangan terlalu sering gitu. Aku nggak ngerti deh ya, karena menurut aku bisa jadi si poni rambut ini kayak kan kita dari luar, misalnya kalian keluar gitu terus kalian kena asap kena gimana nyangkut nih ke rambut kalian nih si bakteri itu atau si kuman itu, terus kena muka kalian, sama aja bohong. Itu tetap aja bakalan menimbulkan jerawat di muka kalian. Nah selanjutnya buat kalian yang suka makeup kayak aku, kan kalian mempunyai banyak brush, banyak pouch, banyak banyak itulah pokoknya ya.
spons dan segala macam itu harus sering-sering dicuci sayang. Kalau kalian percuma kalau kalian misalnya rajin cuci muka, terus kalian poninya kalian ikat terus, atau misalnya kalian nggak kena kuman sana sini, tapi kalau misalnya beras kalian nggak dicuci ya sama aja bohong, itu bisa membawa kuman untuk kulit kalian. Nah makanya itu kalian harus benar-benar menjaga kebersihan untuk diri kalian sendiri. Selanjutnya kalian harus rajin olahraga. Nggak usah olahraga yang bermuluk-muluk sih ya, setidaknya kalian gerak lah dan berkeringat gitu. Jadi kulit kalian ini mendapatkan sirkulasi. Gaya banget gue ngomong sirkulasi ya, pokoknya itulah sirkulasi. Jadi tetap bugar, tetap sehat muka kalian, kulit kalian tuh tetap sehat, tetap lembab. Itu gimana cara kalian mengganti pola hidup kalian yang tadinya tidak sehat menjadi merubah pola hidup kalian menjadi lebih sehat. Selain ganti pola hidup, kalian harus ganti pencuci muka. Kenapa aku bilang ganti pencuci muka? Nah biasanya kalau aku kemarin awalnya aku memakai pons ya, aku pakai pons karena aku nggak macem-macem muka aku sih kemarin itu. Jadi aku cuma pakai pons yang warna hijau karena menurut aku itu bagus banget buat aku. Tapi sekarang udah formulanya udah ganti kali ya, aku nggak ngerti kenapa pons yang hijau dulu itu tuh bagus banget buat aku, cocok dia muka aku. Kalau aku kalau misalnya satu sabun muka atau sabun badan atau sampo dan segala macamnya yang berbusa itu mengandung bahan deterjen yang lumayan banyak, makanya dia bisa berbusa. Jadi lebih baik kalian mengganti sabun muka kalian menjadi sabun muka yang sedikit deterjennya. Jadi kemarin itu aku awalnya aku pakai pons, terus pas aku jerawatan parah gitu aku stop ponsnya, aku ganti ke pencuci muka lain yang tidak mengandung busa gitu. Banyak kok yang jual di luar sana, di apotek juga banyak, di Century juga banyak. Jadi cari aja yang tidak mengandung yang busanya tidak banyak. Nah kebiasaan aku dulu itu waktu mandi, waktu kita shampooan, nah shampoo itu jatuh ke muka aku atau conditionernya itu kayak kena ke muka aku gitu loh. Nah itu sangat mempengaruhi timbulnya jerawat, karena salah satu dokter yang aku temuin dia menanyakan hal itu sama aku. Jadi di saat kamu keramas rambut kamu, shampoo-nya atau conditionernya kena nggak ke muka kamu, kata dia gitu. Nah itu salah satu hal yang memicu timbulnya jerawat, kata dia gitu. Jadi menurut aku di saat kalian keramas atau kalian memakai conditioner, pokoknya di saat kalian keramas sebisa mungkin shampoo atau conditioner tidak mengenai muka kalian. Oke, selanjutnya ini aku menyarankan, aku nggak tahu sih ini disarankan atau enggak ya, karena semenjak aku jerawatan, aku lebih memilih mengeringkan mukaku menggunakan tisu dibanding aku menggunakan handuk. Karena menurut aku kalau aku pakai handuk, kayak handuk itu kan kita pakai misalnya, oke lah kita let's say kita ganti handuk itu seminggu sekali, tapi kan seminggu sekali gitu loh, kita nggak tahu di saat kita gantung kuman itu nyangkut atau nggak di handuk kita gitu kan. Oke lah kulit badan kita tahan, tapi kan kulit muka kita lebih sensitif dibanding kulit badan kita. Jadi aku lebih memilih pakai tisu. Jadi kayak pakai tisu kering yang bersih, terus sekali itu langsung buang gitu. Jadi karena aku lebih prepare memakai tisu dibanding pakai handuk ataupun kain. Yang mengurangi pemakaian masker muka. Nah kalau aku kemarin itu aku sangat-sangat tidak memakai masker malah pas aku jerawatan. Jadi mengurangi sheet mask aku atau nggak masker yang alami kah atau apa dan segala macam. Aku sangat-sangat mengurangi si masker itu untuk aku pakai ke mukaku karena lagi fokus untuk penyembuhan dulu. Setelah sembuh kalau kalian mau pakai masker lagi terserah, tapi kalau lagi berjerawat banyak sebaiknya jangan memakai masker dulu. Nah selanjutnya itu hal yang sangat penting menurut aku, jangan terpengaruh dan jangan mudah percaya sama orang. Nah kalian kan centil tuh, bukan kalian sih, aku yang centil. Jadi tuh aku dulu tuh centil bangetnya itu kayak saking pengen sembuhnya, semua omongan orang tuh aku makan gitu. Pakai ini aja, oh iya aku pakai lah tuh kan barang tuh. Pakai ini aja aku pakai lah tuh.
ke dokter ini ya pergilah tuh aku kan. Nah ke dokter itu pergi juga, jadi kayak semua tuh obat udah masuk ke muka gue, semua obat tuh udah masuk masuk ke muka aku. Sampai kayak misalnya nih, aku saking aku kecentilannya, nah kecentilannya sebenarnya pengen sembuh gitu dari itu jerawat, tapi nggak, hal itu nggak membantu gitu loh. Teman aku suruh pakai uh, obat ini, aku pakai, nggak mengalami nggak mengalami perubahan, ganti obat lagi yang satu lagi. Teman kasih tahu obat satu lagi, ganti obat satu lagi. Teman kasih tahu obat satu lagi, ganti lagi. Jadinya hal-halnya seperti itu terus. Bahkan hal itu bukan membuat tambah meredam ini jerawat, malah makin tambah banyak gitu loh. Nah belum lagi di saat teman bilang, oh ke dokter ini aja bagus, dia panjang loh antriannya tapi harus dari pagi dan sebagainya. Aku pergi tuh ke sana tuh, jangan sedih, aku pergi ke sana subuh cuman buat ngantri doang ke dokter itu, tapi hasilnya nggak ada gitu loh. Karena ya itu, belum tentu si teman kita ini sembuh, belum tentu kita sembuh gitu, karena beda gitu. Itu hal-hal yang tolong digarisbawahi gitu. Kulit kita mungkin sama gitu jenis kulitnya, tapi balik lagi hormon yang ada di dalam tubuh kita tuh berbeda-beda. Jadi belum tentu apa yang teman kalian pakai dengan apa yang kalian pakai itu sama, bakalan sembuh juga. Misalnya dia pakai obat apa atau dia pakai ke dokter mana dia sembuh, belum tentu kalian sembuh pakai itu gitu. Aku bisa dibilang itu pergi ke beberapa dokter, ada kali 5 dokter aku cuman buat nyembuhin cuman menyembuhin muka gitu doang. Pergi lagi dalam sebulan tuh ganti-ganti dokter. Nah itu parah banget dan itu tidak dianjurkan banget. Nah selanjutnya itu kurangi pemakaian makeup. Jadi kalau kalian keluar, ya iya sih, biasanya kan kalau misalnya kita lagi jerawatan kita malu gitu ya mau keluar, terus kita tutupin dengan concealer kah, terus pakai apa sih, pokoknya pakai makeup lah, ditutupin supaya jerawat nggak kelihatan. Saat kalian pakai terus-terusan lama lagi gitu, terus selesai pulang bukan kalian langsung bersihin, kalian diam dulu, berbahan dulu dan segala macam, ya itu malah membuat si jerawat itu malah meradang. Jadi sebaiknya kurangi pemakaian makeup. Nah itu dia tips-tips dari aku. Jadi sebenarnya untuk sembuh dari jerawat itu nggak mahal, cuman yang paling penting jaga pola hidup kalian, jaga pola makan kalian, tidur cukup, minum air putih cukup, itu sangat-sangat penting, itu sangat-sangat berpengaruh. Dicoba aja gitu, karena aku juga mencoba hal itu. Dengan sendirinya si jerawat ini sembuh, sampai aku itu di titik yang capek banget untuk ke dokter, ganti dokter lagi, capek banget untuk minum obat lagi atau pakai obat tiap harinya, itu aku capek banget. Jadi aku bener-bener di titik yang kayak oke, udah nggak ke dokter, nggak minum obat, nggak pakai obat muka. Aku bener-bener kayak ngejalanin hidup sehat itu, pola hidup sehat, kayak makan sayuran, terus aku kurangi yang kacang-kacangan, telur dan segala macam aku kurangin, yang mengandung banyak lemak juga aku kurangin, aku makannya sayur aja gitu kayak vegetarian, terus aku banyak minum, tidur cukup. Nah itu dengan sendirinya itu jerawat berkurang dan sampai sekarang hilang jerawatnya yang sebanyak itu. Mungkin buat orang yang menurut orang tidak intens sama aku, pasti dia masa sih Nana pernah sejerawat itu, tapi bagi keluarga aku, bagi orang-orang terdekat aku yang tahu gimana aku, dia pasti ngerti gimana stresnya aku dulu menghadapi jerawat yang banyak. Kalian boleh mendengarkan teman kalian gitu, tapi jangan semua hal kalian ambil gitu, jangan semua hal kalian makan gitu. Sedikit bolehlah kalian ambil, kayak misalnya kalian mau, saking stresnya kalian itu kalian mau ke dokter, oke boleh, tapi coba dilihat progresnya dulu. Kalau aku kemarin itu salahnya aku, di saat aku kemakan omongan orang, aku ke dokter, terus ke dokter nggak sembuh, maksudnya nggak ada perubahan dalam beberapa hari, aku langsung ganti dokter. Nah itu salah banget.
karena obat dokter itu nggak secepat itu gitu loh. Ada dokter yang mungkin lama, atau ada dokter yang di saat menyembuhkan si jerawat ini harus mengeluarkan jerawat dulu, atau ya banyak sih cara-cara dokter gitu kan. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti saran dari mereka. Jadi di saat kalian mau dan ingin menyembuhkan jerawat di muka kalian, kalian harus benar-benar kayak menahan diri kalian untuk tidak stres, menahan diri kalian untuk tidak panik, menahan diri kalian untuk kayak menjaga badan kalian, menjaga tetap bersih, tetap sehat, tetap bugar gitu, dengan olahraga, dengan menjaga kebersihan, dengan menjaga pola makan hidup kalian, terus menjaga untuk tidak selalu memakai makeup. Pokoknya menjagalah, semuanya harus dijaga gitu. Dan itu harus konsisten. Di saat kalian tidak konsisten, udah, itu bakalan balik lagi seperti semula. Itu jerawat bakalan balik lagi. Selain konsisten, kalian juga harus sabar. Kalau kalian tidak memiliki kesabaran yang tinggi, yang ekstra dalam menghadapi ini jerawat, udah kalian bakalan pasti lebih stres, dan bakalan balik lagi, kalian bakalan stres, bakalan panik, bakalan kemakan omongan orang sana sini. Jadi aku bakalan rangkum keseluruhannya. Di saat kalian berjerawat, yang pertama yang harus kalian lakuin adalah kalian harus mengenali jenis kulit kalian dulu. Yang kedua, kalian harus tahu nih kenapa ini jerawat muncul. Oke, tadi aku udah jelasin kenapa banyak faktor-faktor yang jerawat itu muncul. Kalian harus tahu di faktor mana jerawat kalian itu muncul banyak. Itu harus dikurangi. Nah, setelah itu kalian pertama jangan panik. Oke, jangan panik. Yes, saat kalian panik, kalian harus pasti stres dan kalian pasti nyoba sana sini, berusaha untuk sembuh sebenarnya, tapi jadi malah kayak bukan sembuh, malah tambah banyak. Yang kedua, jangan stres. Saat kalian stres, balik lagi kalian bakalan panik. Oke, itu sangat membingungkan. Yang ketiga, ganti pola hidup. Ingat, pola hidup kalian harus pola hidup sehat. Oke, dari makanan, minuman harus cukup, pola tidur, kebersihan dan segala macamnya. Yang keempat itu adalah ganti pencuci muka kalian. Oke, misalnya pencuci muka kalian banyak deterjennya, banyak busanya, kalian harus mengurangi pencuci muka yang banyak mengandung deterjennya atau banyak busanya. Yang kelima, saat mandi, sampo atau conditioner yang kalian pakai diusahakan jangan sampai ini mengenai muka kalian. Oke. Yang keenam, lap muka pakai tisu. Kalau itu sih aku sih keenam. Kalau kalian gak mau pakai tisu terserah kalian, tapi kalau aku itu tips dari aku, lap muka pakai tisu. Yang ketujuh, kurangi masker. Aku sangat mengurangi masker. Oke. Yang kedelapan, jangan mudah percaya sama teman atau kemakan omongan teman kalian, kemakan omongan orang. Kalau kalian kemakan omongan orang, habislah sudah, duit kalian habis, waktu kalian habis, kebuang-buang, akhirnya muka nggak sembuh-sembuh. 9, kurangi make up sayang, kalian itu udah cantik, kita itu terakhir cantik. Jadi ya emang sih ya make up itu mempengaruhi gitu, tapi ya di saat berjerawat ditahan dulu hatinya untuk kalian bermakeup. Selesai jerawatan, kalau mau pakai makeup lah, asal ingat brushnya dicuci yang rajin. Nah, itu tahap-tahap aku atau tips-tips aku dalam menghadapi si jerawat ini. Tapi alhamdulillahnya udah sembuh sih ya. Sekarang kayak cuman satu kalau mau mens doang, kalau hormonnya lagi tinggi. Tapi kalau enggak sebanyak dulu gitu. Emang sih tips-tips ini kayak terkesan ribet dan kok ya ngoyo banget, panjang banget. Tapi sebenarnya ini nggak ngoyo, nggak panjang gitu. Saat terkadang emang susah untuk menjalankannya gitu.
niat sih ada gitu, niat untuk pola hidup makan sehat tuh ada, niat untuk olahraga tuh ada, tapi untuk menjalankannya itu terkadang nggak ada gitu kan. Kayak oke, besok pagi kita harus olahraga, bangun kesiangan, bangun tapi masih ngantuk, males gitu kan. Tapi kalian harus melawan rasa males itu, hidup yang lebih sehat, untuk muka yang lebih cantik, untuk kulit yang lebih bersih, untuk muka yang lebih bersih, lebih cantik gitu, untuk kulit yang lebih sehat. Itu harus kalian jalankan. Semangat untuk kalian yang masih berjuang melawan jerawat. Bukan hanya covid gitu yang harus diperjuangkan, tapi jerawat juga harus gitu. Jadi kalian harus tetap melawan rasa malas kalian untuk tetap menjalankan tips-tips yang aku kasih. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga tips ini benar-benar bermanfaat untuk kalian. Ingat, jaga pola makan, jaga pola hidup kalian, hidup sehat, hidup bersih, jangan stres, jangan panik. Pokoknya semangat. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.